連射できるんだな。ファイアランスウィンドカップウォーターランライトニング。Cerita dilanjutkan dari episode sebelumnya di mana Silva mengajak Earth berbicara berdua saja. Di sini Earth melihat Silva seperti seorang pemain top yang sudah bermain sejak awal game ini. Silva pun langsung mengajak Earth masuk ke intinya saja. Dia bertanya apakah Earth pernah bertemu dengan seorang pria bernama Gret. Earth pun menjawab tidak pernah. Silva menjelaskan bahwa katanya Gret sedang mengincar orang yang memiliki gelar penggoda peri. Earth bertanya tentang siapa Gret itu. Silva menjelaskan bahwa Gret adalah teman member party utamanya dulu. Meski ucapan dan perlakuannya sedikit bermasalah, sebagai seorang tanker dia memiliki kemampuan cukup hebat. Earth berkata karena kau bicara soal dahulu, maka sekarang Gret berarti sudah tidak ada di partinya lagi. Silva berkata bahwa Gret menjadi semakin kuat dan akhirnya meremehkan member lainnya. Tapi di event kali ini, hanya dia yang gagal membuat perjanjian dengan peri. Gret pun menjadi kacau dan mulai kesal dengan semuanya. Dirinya sebagai pemimpin tidak punya pilihan lain selain mengusirnya. Lalu Silva memperlihatkan wujud perinya yaitu Valkyrie Cahaya. Art berkata bahwa kau memiliki peri yang berwujud persis dengan manusia. Silva bilang bahkan berkali-kali dirinya udah berusaha menenangkan dan menceramahi dia, tapi kemarahannya malah makin bertambah. Lalu ia mendengar Gret terus-menerus melakukan PvP khusus. Setelah berhasil memulihkan kristal kontaknya dan menerima rubah iblis kegelapan dari update kemarin, Silva merasa Gret pasti berniat untuk menunjukkan kekuatannya di turnamen akhir event nanti. Maka dari itu, Silva menyuruh Earth buat berhati-hati juga, agar tidak sampai berurusan dengannya. Earth pun berterima kasih atas peringatannya. Silva berkata bahwa ia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan di turnamen nanti, ia akan memastikan buat memarahinya. Setelah itu, akhirnya Silva pun pergi meninggalkan Earth. Keesokan harinya, terlihat Earth sedang berada di field buat berburu monster. Karena meminta PvP saat seseorang melawan monster adalah pelanggaran aturan, maka sekalipun orang yang bernama Gret itu muncul, maka Earth pasti akan aman. Earth pun menembakkan panahnya pada Wildbeard, tapi lagi-lagi satu panah masih belum mempan. Pada saat Wildbeard datang mendekat, Earth mengeluarkan skill Mirror Arrow, di mana dirinya menjadi 3 dan menembakkan panah secara bersamaan. Setelah itu, ia menggunakan tali untuk mengikat dan mengakhirinya dengan skill tendangan sepatu durinya. Ia berkata bahwa arts panah yang baru saja ia pelajari sangat berguna. Lalu ia berpikir kalau untuk berburu Wildbeard secara solo memang masih pas-pasan, tapi ia memilih buat seperti itu saja. Tiba-tiba ia melihat bahwa skillnya bisa berevolusi. Serangan tendang mendapatkan sliding charge. Sin berpindah ke tambang, di mana Earth ingin menambang biji mineral di tambang yang ada di dekat Nexia. Tujuannya adalah biji besi dan metal ringan, karena ada barang yang ingin dibuat dengan menggunakan dua bahan itu. Pada saat ia terus-menerus menambang, tiba-tiba ia tidak sengaja mengenai biji mineral peledak dan menyuruh yang lain buat berhati-hati. Art pun mengambil biji peledak itu. Jika salah-salah, maka mereka semua bisa mati dan kembali ke kota. Jarak efeknya terlalu besar, meski begitu, ada saja orang yang mahir menggunakannya dan menyukainya. Belakangan ini disebut dengan Bomb Master. Berpindah pada malam hari di mana Earth mengunjungi pandai besi Black dan ingin meminjam tempat pandai besinya. Earth berencana akan membuat mata anak panah baru dan cambuk besi. Mata anak panahnya nanti akan dia buat dengan contoh dari bila berputar yang bisa dengan mudah menyongkel daging bernama Twist Dagger. Akhirnya, ia berhasil memiliki anak panah yang bisa memberi status efek. Setelah itu, cambuknya pun juga berhasil dibuat. Cambuk dengan metal ringan yang memang punya berat ringan dan juga bisa dengan mudah memanjang, sehingga memang tidak aneh bila dijadikan cambuk. Berpindah lagi ke Earth yang ingin memproses biji mineral peledak sehingga ia ingin meminjam sebuah tempat. Akhirnya, ia diberikan ruangan yang ada di bawah tanah. Earth pun tidak menyangka di ruang kerja ahli penyampur ada ruangan bawah tanah. Kalau di sini, gagal sekalipun dia tidak akan melibatkan pemain lainnya. Dan kalau dibiarkan begini saja, maka resiko meledak sendirinya terlalu tinggi, lalu tidak akan terpakai olehnya. Namun, ia tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan ini. Dengan skill obat-obatannya yang ia punya, dirinya coba bisa sejauh mana ia membuat sesuatu. Sin berpindah lagi ke Earth yang sudah berhasil membuat 3 ramuan peledak dan ingin mencobanya.
Pertama-tama adalah ramuan A, dan setelah dicoba ternyata tidak terbakar apapun. Selanjutnya adalah ramuan B, di mana kali ini meledak cukup kuat, sampai-sampai HP-nya berkurang 80%. Walaupun daya ledaknya terlalu besar, tapi kalau dalam keadaan tersudut, bisa saja ia pakai untuk serangan bunuh diri. Untuk sementara, dia beri nama minyak Helmain. Art pun meminum obat untuk memulihkan HP-nya lagi. Lalu yang terakhir adalah minyak C. Setelah dicoba, ternyata ini merupakan rasio campuran yang benar, sehingga ia harus segera produksi secara massal. Setelah itu, ia pun berpindah ke field untuk berburu wadir lagi. Di sana, ia langsung melemparkan minyak C, lalu ia mengeluarkan skill panah, skill angin, maupun skill tendangannya untuk mengalahkan ketiga wadir tersebut. Berkat minyak itu, sekarang berburu sedikit menjadi lebih mudah. Namun, kalau terlalu bergantung pada itu, maka skillnya tidak akan naik. Lalu ia mendapatkan pesan bahwa panah berburunya sudah menjadi level 50, sehingga ia mendapatkan Gatling Arrow. Penyihir angin menjadi level 50 juga, dan mendapatkan skill Fly. Panah berburu Dewa Angin, ini pemakai elemen dan senjata yang menjadikannya bisa menambahkan elemen pada senjatanya. Art pun menjadi tertarik pada sihir angin tingkat tinggi, tapi mau bagaimanapun, sihir buatnya hanya sebagai bantuan saja. Dia pun memutuskan untuk mencoba menjadi pemakai senjata elemen, dengan mempercayai panah dan angin memiliki kecocokan saja. Akhirnya, ia memilih Yes, dan arts barunya adalah Gatling Arrow, di mana ia bisa menembakkan panah secara berturut-turut. Tapi untuk levelnya sekarang, ia hanya bisa 2 batang saja. Setelah itu, ia juga mencoba skill satunya lagi, yaitu Fly. Setelah itu, Art mendatangi Myun dan memberikannya bahan untuk membuatkannya mantel, karena ia mengurangi kerusakan yang bisa dia dapat dari bagian belakang. Tiba-tiba muncul suara trompet. Ternyata, itu ada pengumuman bagi para pemain, di mana saat ini perhitungan untuk pertarungan PvP peri sudah berakhir. Zoe dan Millie pun datang menghampiri Art dan berkata bahwa di guildnya tidak ada yang melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ia rasa tidak akan ada yang tersisa juga. Ed berkata lagi pula batasnya hanya 16 orang, yang membuat itu tidak mungkin juga. Developer pun mengumumkan pemain yang memiliki kesempatan untuk muncul di turnamen, dan terdapat 2 orang yang memiliki jumlah pertarungan hebat dan tingkat kemenangan tinggi. Mereka berdua bernama Silver dan Red. Ed pun khawatir dengan hubungan mereka berdua, tapi ia juga tidak bisa menahan perasaannya untuk melihat pertarungan mereka berdua nantinya. Sin pun berpindah ke server khusus turnamen, yang datang ke turnamen ini setidaknya ada setengah dari pemain One More Free Life. Art pun berencana buat menggunakan skill melihat jarak jauh. Setelah dilihat, ternyata ada yang senasib dengannya. Pertandingan pertama pun akan dimulai. Melihat pertarungan pertama pun membuat Zoe merasa bahwa itu pertarungan level tinggi, dan terasa menyenangkan buat dilihat. Terlebih lagi, perinya terlihat sudah berevolusi beberapa tingkat. Art berpikir bahwa jika ia ikut bertanding, bisa menang 1 kali dari 10 pertandingan saja sudah bagus. Setelah pertarungan pertama selesai, ternyata diketahui bahwa peri yang kalah akan memberikan partikel cahaya pada peri yang menang. Itu adalah efek yang sebelumnya tidak ada di PvP peri biasa. Pertandingan terus berlangsung hingga berada pada babak final. Art pun sudah menduga bahwa babak finalnya pasti mereka berdua, yaitu Silva dan Red. Babak final pun dimulai, Silva langsung menyerang Red dengan kapaknya. Ternyata serangan itu mampu dibaca oleh Red karena ia sudah melihat cara itu berulang kali sampai bosan. Mereka berdua pun terus bertarung dan bertarung. Pada saat Silva mengeluarkan skill kapaknya lagi, Red masih mampu menghindarinya dengan mudah. Ada yang melihat itu pun sadar bahwa Red juga menggunakan sihir angin, yaitu Wine Buster. Red pun langsung melakukan counter attack dan akhirnya Silva berhasil dibuat kalah darinya. Pertandingan pun berakhir dan pemenangnya adalah Red. Setelah berhasil menang, peri Red pun berevolusi menjadi Fairy Queen. Red berkata kepada perinya agar bisa pastikan dia berguna baginya. Peri itu pun menolak karena ia sudah tidak ada niat untuk berada bersama Red. Ia menjelaskan bahwa event kali ini adalah pemilihan untuk mencari raja dari peri. Mereka diberitahu bahwa seorang raja seharusnya adalah orang yang kuat dalam bertarung. Idealnya peri adalah makhluk yang menghindari pertarungan. Makanya mereka berada di samping manusia yang pandai bertarung dan mendapatkan pengalaman. Lalu saling memberi pengalaman tersebut hingga nanti yang paling terakhir bertahan. Dan itu adalah dirinya. Ken berkata bahwa begitu urusanmu selesai, kau langsung akan meninggalkanku ya. Peri itu menjawab, kalau menurutmu yang lain mungkin tidak akan berpisah, tapi aku berpisah darimu karena perjanjiannya sudah usai. Karena Gareth selalu berkata bahwa ia akan membalas kakek itu dan akan balas dendam. Dan sekarang itu sudah terkabulkan. Peri itu merasa bahwa Gareth tidak menganggapnya sebagai partner, tetapi hanya sebuah alat. Makanya, dia demi menjadi seorang queen,
Dia harus menggunakan Gret sebagai alat. Gret pun menjadi marah dan berkata bahwa dirinya bukanlah alat. Peri itu membalas perkataannya dengan berkata bahwa dirinya juga bukan alat. Dan mungkin dunia ini bagi Gret hanyalah sebuah permainan. Tetapi baginya ini adalah kenyataan. Millie mendengar itu pun berkata bahwa Fairy Queen ini berkata seakan dia ini benar-benar hidup. Art pun juga merasa bahwa Fairy Queen ini tidak terasa seperti AI. Fairy Queen itu berkata bahwa ia akan memberikan Red hadiah kemenangannya, yaitu 300.000 glow. Dan ia juga akan memberikannya peri yang bisa dia buat perjanjian. Dengan kekuatan itu setidaknya setara dengannya sebelum revolusi. Red pun kembali kesal saat mendengarkan itu. Fairy Queen berkata bahwa apakah kamu adu kekuatan denganku? Kalau Gret bisa mengalahkannya, boleh saja dia mengakui kekuatan Gret dan menurutinya. Tapi kalau dia kalah, maka uang dan peri yang dijanjikan tidak bisa dia raih. Gret pun menerima tantangan tersebut dan akan membuat Fairy Queen kembali patuh padanya. Akhirnya mereka pun memulai pertarungannya. Fairy Queen langsung mengeluarkan semua elemen yaitu tanah, api, angin, dan juga air. Ternyata Gret mampu meloloskan diri dari serangan itu dengan mudah. Tetapi ketika Gret mendekat, ia malah disetrum sehingga ia menjadi tidak bisa bergerak. Lalu peri itu merapalkan sihir High Explosion dan Lighting yang membuat Gret menjadi hangus. Lalu diserang lagi dengan combo elemen lainnya yang membuat Gret kalah telak. Setelah pertarungan itu selesai, Silva kembali dimunculkan di sana. Silva pun berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Queen untuk mengurus sisanya. Sekarang sisanya bagi Fairy Queen adalah tinggal memberikan hadiah untuk 3 orang. Ternyata mereka yang dipanggil adalah player dengan title penggoda peri. Peri itu berterima kasih karena mereka sudah menghindari pertarungan sampai merelakan tidak merasakan evolusi dari peri. Kedua pemain pun akhirnya diberikan peri. Sebenarnya ini adalah hal yang seharusnya didapatkan lewat pertarungan. Tapi ia juga ingin ada yang bisa sabar untuk tidak bertarung. Lalu hadiah untuk 1 orang lagi yaitu Earth. Yaitu dia boleh bertarung dengannya 1 kali.